Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas masalah ilmu faraid atau ilmu yang mempelajari tentang pembagian harta warisan yang bersumber pada Al-Quran dan hadis, terutama di dalam surah An-Nisa ayat 11 dan 12. Perlu kita tahu bahwa ini adalah salah satu ilmu yang sangat penting dan juga unik dan langka. Bahkan hukum mempelajarinya saja bukan sekadar sunnah, tapi hukum mempelajarinya adalah fardhu kifayah atau kewajiban kolektif. Maka kita yang pada hari ini duduk di sini mempelajari ilmu ini mudah-mudahan juga dapat menggugurkan kewajiban orang-orang di kampung kita semua. Amin. Jadi ilmu faraid ini atau ilmu mawaris adalah ilmu khusus yang berkaitan dengan materi perhitungan atau matematika. Bahkan dikatakan ilmu ini adalah ilmu yang tidak bisa dikuasai oleh semua orang. Bahkan salah satu keistimewaannya Rasulullah katakan ilmu ini adalah 50% atau separuh dari seluruh ilmu pengetahuan yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Rasulullah SAW bersabda, "Ta'allamul faraid wa 'allimul nas fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunsa min ummati." Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkan kepada orang banyak, karena sesungguhnya ilmu ini adalah separuh dari ilmu pengetahuan. Ilmu ini adalah ilmu yang paling dilupakan oleh orang, dan ilmu ini adalah ilmu yang pertama kali Allah akan cabut dari muka bumi. Maka penting sekali buat kita untuk mempelajari ilmu ini, karena ini adalah sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan ilmu pembagian tentang harta warisan. Dan di dalam surah An-Nisa ayat 11 dan 12 Allah Subhanahu wa Ta'ala secara detail sudah menetapkan fondasi-fondasi pokok dalam pembagian ilmu harta warisan itu. Maka banyak di antara kita itu beranggapan seperti ini, sudah bagi rata saja. Ini yang tadi Rasulullah singgung, ilmu ini adalah ilmu yang paling banyak dilupakan oleh orang lain. Padahal ada ilmunya, ada ketetapan Allah, tapi kadang-kadang kita nggak mau pusing. Udah juga kita nggak ngerti, tapi juga nggak mau nanya. Padahal menerapkan hukum faraid dalam perhitungan waris, hukumnya adalah wajib. Adapun nanti setelah pembagian faraid di atas kertas itu sudah selesai, setiap ahli waris tahu bagiannya masing-masing, maka kalau mau musyawarah lagi dibagi rata silakan, tapi jangan pernah ada yang dipaksa. Biasanya dalam hal ini yang nggak mau dibagi rata justru anak laki-laki, karena anak laki-laki ini bagiannya paling besar. Maka prinsipnya di dalam surah An-Nisa ayat 11, "Lidzakari mislu hadzil unsayyain." Bagian anak laki-laki adalah 2 kali bagian perempuan. Biasanya yang paling ngotot dibagi rata anak perempuan, dan yang paling ngotot tidak mau dibagi rata anak laki-laki, biasanya begitu. Dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa ilmu faraid adalah ilmu yang paling dilupakan orang, ini memang banyak terbukti. Sepengetahuan dan sepengalaman saya, dimanapun saya membahas, apakah di Masjid Istiqlal, juga di gedung di energi Sudirman yang bulanan juga sama. Ini rata-rata hampir setiap jamaah yang hadir ternyata punya masalah dengan masalah ini. Apakah dari orang tuanya, kebanyakan dari
ini kita salah. Oh ternyata selama ini kita baru tahu ada ilmu yang mengatur tentang warisan itu. Ini saya mau kitab. Ini judulnya Kashful Ghamid fi Ilmil Faraid. Yang dalam bahasa Indonesia itu kira-kira artinya mengungkap tabir bagi kita yang masih awam dengan ilmu faraid. Ini karangan seorang ulama di Mesir namanya Syekh Sudil Maqdini yang wafat tahun 926 Hijriah. Tapi kitab ini adalah hasil tahqiq atau review saya yang menjadi tesis saya ketika saya kuliah di The Institute of Arab League di Kairo. Ini sudah diuji oleh 3 profesor, doktor ulama di Mesir. Telah lulus, makanya saya bisa kaji di sini. Ini kitab karangan Syekh Sudil Maqdini yang ditulis dengan tulisan tangan tahun abad ke-10 Hijriah kira-kira. Hanya dengan 59 halaman dengan tulisan tangan yang besar-besar. Lalu saya review dengan bantuan sekitar 200 kitab lain. Dan alhamdulillah menjadi tulisan yang hampir 400 halaman dengan tulisan komputer yang kecil-kecil. Artinya kalau dengan tulisan yang besar mungkin bisa 700 halaman. Nah, ini adalah kitab yang sangat dalam. Bahkan kitab ini banyak hitungan-hitungan terperinci, banyak tabel-tabel yang tentunya butuh pemahaman yang mendalam. Dan kitab ini masih berbahasa Arab. Banyak yang minta menerjemahkan, tapi saya tidak sempat dapat yang kita ngaji aja dan biar saya terjemahkan langsung. Nah, di sini kita harus tahu bahwa apa yang Allah tetapkan, terutama di surah An-Nisa 11 dan 12 dan 100 An-Nisa 176, ini memang betul-betul satu hal yang harus kita jalani, dan semua ini demi kemaslahatan kita. Banyak kita dengar gara-gara masalah warisan persaudaraan hancur, silaturahmi terputus, bahkan banyak yang main bunuh-bunuhan gara-gara masalah warisan. Banyak kezaliman yang terjadi beginilah begitulah, banyak karena juga pada sampai hari ini ada beberapa keluarga juga yang datang ke rumah lewat. Misalnya mereka tahu nomor saya dari Masjid Istiqlal. Saya selalu katakan kalau ingin dipecahkan solusi tentang penghitungan waris, saya minta seluruh ahli waris datang, tidak sendiri-sendiri. Kalau saya bilang masih ada yang belum lengkap, lebih baik tunda. Kenapa? Percuma. Ketika sudah dihitung, percuma, tidak bisa dieksekusi juga karena ada yang tidak setuju misalnya dan lain sebagainya. Dan ketika mereka saya paparkan tentang ilmu ini, alhamdulillah banyak di antara mereka pada akhirnya tercerahkan, karena selama ini mereka ngotot, mereka tuh berusaha ya menghitung menurut hawa nafsu mereka sendiri. Itu karena mereka ternyata banyak yang belum tahu tentang ilmu. Tapi begitu tahu dan saya terangkan, terutama saya ingatkan, saya selalu ingatkan kepada para ahli waris, kalau Anda masih seperti ini terus, saya tidak mikirin, tapi yang saya pikirin orang tua Anda yang sudah meninggal. Bagaimana nanti tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita terus berseteru, berselisih, tidak mau ikut ilmu yang Allah terangkan, padahal ilmu eksak, ini eksak, karena perhitungannya detail dan lain sebagainya. Kalau kita tidak mau menuruti Allah ini, yang tanggung jawab nanti orang tua kita yang sudah meninggal. Bahkan ketika saya ingatkan itu, banyak di antara mereka menangis. Alhamdulillah, pada akhirnya mereka menerima. Saya hitungin, dan biasanya masalahnya itu udah numpuk, misalnya dari kakek neneknya itu hak warisan belum dibagiin, sampai orang tuanya meninggal lagi, sampai anak cucunya, gitu kan? Itu yang di kitab ini dibahas. Nanti ada namanya bab al-munasakh. Munasakh ini harta warisan yang ditunda-tunda pembagiannya sampai bertahun-tahun, mungkin sampai puluhan tahun, dan itu sebuah kezaliman besar. Sampai kemudian ada ahli waris lainnya meninggal, itu akan semakin rumit, semakin kompleks.
Jadi memang disarankan oleh para ulama pembagian harta warisan itu segera dibagikan. Ya idealnya menurut takaran adat istiadat kita mungkin setelah 40 hari wafatnya almarhum segera musyawarahkan dan langsung eksekusi. Kenapa? Karena kalau kita tunda berarti kita bisa ada berpotensi besar menzolimi hak orang. Karena dalam fikih yang namanya harta warisan ini disebut perpindahan harta kategori al-khulafiyah. Al-khulafiyah ini perpindahan harta secara otomatis. Ketika ada seseorang yang meninggal, maka otomatis hartanya akan pindah ke para ahli warisnya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dari Allah, dengan syarat ahli warisnya memenuhi syarat dan tidak melakukan apa yang membatalkan perwarisan. Ada 3: membunuh, beda agama, murtad. Ini 3 hal yang membatalkan kita mendapatkan waris. Misalnya ada seorang anak membunuh ayahnya meninggal, maka anak tersebut tidak dapat warisan dari ayahnya. Atau beda agama, misalnya ada orang tuanya dua-duanya non-muslim, salah satu anaknya mu'allaf masuk Islam, maka anaknya yang mu'allaf itu dia harus berbesar hati tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Atau sebaliknya, orang tuanya muslim, salah satu anaknya ada yang murtad, maka anaknya yang murtad itu tidak juga mendapatkan warisan dari orang tuanya, karena Rasulullah dengan tegas mengatakan la yarisul muslimul kafirun walal kafirul muslimah. Orang muslim tidak boleh mewarisi harta kepada orang kafir tidak boleh mewarisi harta kepada orang muslim. Warisan, tapi kalau dikasih dengan kebijaksanaan silakan. Gitu. Nah ini yang jadi dasar-dasar yang harus kita perlu ketahui. Ini di atas kertas Bapak Ibu, itu kan Allah sudah atur di Al-Quran bagiannya 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Itu yang disebut al-furudul muqaddarah, bagian-bagian yang Allah tentukan dalam Al-Quran. Siapa saja nanti komposisinya kita bahas. Nah, itu adalah bagian-bagian Allah sudah tetapkan, kita harus terima dengan alhamdulillah, itu rezeki dari Allah. Maka kita tidak menzolimi, tidak boleh menzolimi hak orang. Ketika tadi orang tua kita meninggal, berarti ada hak para ahli waris. Berikan kepada mereka, jangan ditahan hak mereka. Khawatir mereka tidak sempat nikmati keburu meninggal, zolim. Contoh begini yang agak rumit, misalnya warisannya berupa tanah satu lokasi, satu unit misalnya, atas nama almarhum, misalnya luasnya 1 hektar. Itu kan nanti akan dibagi-bagikan, tapi kan eksekusinya rumit karena butuh biaya, butuh waktu, dan butuh tanda tangan seluruh ahli waris. Itu menurut hukum yang terjadi di Indonesia. Bahkan sekarang kita yang menerima warisan yang nilainya di atas 300 juta, ini menurut undang-undang negara, kita terkena pajak menerima waris. Ada pajak dan lumayan besar, dan itu tidak bisa dikompromikan karena sudah masuk sistem kalau di BPN. Nah, ini makanya ketika ada ahli waris, dia meminta bagian haknya dari ayahnya misalnya, maka kita sebagai ahli waris yang lain harus rela melepaskan dengan tanda tangan, dengan pecah surat dan lain sebagainya. Jangan beralasan ini itu, karena untuk menerima hak kita tidak perlu alasan tentang hak kita. Karena kan biasanya begini, misalnya anaknya 10 orang, anaknya almarhum 10 orang, ada yang laki, ada perempuan. Mereka kan pada akhirnya punya keluarga masing-masing, punya anak, punya istri dan lain-lain. Dan biasanya para ahli waris juga biasanya ekonominya beda-beda. Maka jika ada yang meminta bagian, segera berikan. Apakah itu misalnya tanahnya seperti tadi dijual dulu, dibagiin uangnya, atau pecah surat dan lain sebagainya, itu sih teknis. Yang penting, salah satu kezaliman yang mungkin sering kita
lakukan adalah kita menahan hak orang. Hati-hati. Allah tidak akan pernah menerima dan membela kezaliman. Karena dalam hadis qudsi Allah sudah katakan, aku telah haramkan diriku atas segala kezaliman. Artinya kalau kita na'udzubillah sampai menzalimi hak orang lain, nggak bakal dibela oleh Allah dan nggak bakal berkah rezeki. Nabi sudah katakan, sesama muslim haram 3 hal: darahnya, hartanya, kehormatan. Jangan kita zalimi darahnya dengan cara membunuh, jangan kita zalimi harta orang dengan cara merampas, mengambil, mencuri, korupsi, atau menahan. Dan jangan pernah kita menodai kehormatan orang lain dengan memfitnah, ngomongin kejelekan orang lain, membuli dan lain-lain. Nah, ini semua sudah diatur oleh Allah demi kemaslahatan kita. Maka di sini saya ulangi lagi dari awal ya. Jadi yang namanya ilmu faraid atau miras ini adalah ilmu yang sangat fundamental dalam Al-Quran. Maka memang seperti yang Rasulullah katakan, Al-Quran ini adalah sumber ilmu pengetahuan, tinggal kita menggalinya saja. Nah, maka ini alhamdulillah kita berhutang budi dengan para ulama. Bayangkan hanya dari 3 ayat An-Nisa 11, 12, 176. Hanya dari 3 ayat yang tidak begitu panjang, ini bisa jadi kitab setebal ini. Karena di situ Allah sudah betul-betul menerapkan fondasinya secara detail. Nanti ini baru warisan, belum lagi berhubungan dengan wasiat. Warisan sama wasiat itu satu paket. Wasiat harta ya, bukan wasiat omongan. Wasiat harta ini satu paket, nggak bisa dipisahkan. Karena nanti wasiat itu jika lebih dari 1/3 yang diwasiatkan, jika lebih dari 1/3 harta, maka butuh persetujuan ahli waris. Nah, makanya di sini pertama dikatakan oleh Syekh Subtul Mardini, beliau mengatakan lil irsi arkan wa asbabun wa syurutun wa mawani'ah. Pembagian waris itu ada rukunnya, ada sebabnya, ada syaratnya, ada penghalang. Amma arkanu fasalasatun al-muris wal waris wal mawlul mawrus. Rukunnya ada 3, yaitu orang yang kalau yang mewarisi harta berarti ahli waris. Orang yang meninggal almarhum berarti yang mewariskan orang yang mewariskan harta. Yang kedua, wal waris, orang yang menjadi ahli waris. Yang ketiga, wal malul mawrus, harta warisan. 3. Kalau nggak ada harta warisan ini sudah. Kita tuh harus tahu juga ya, mewaris itu bukan harta doang, tapi bisa jadi kemungkinan kita mewaris hutang. Jangan mau enaknya doang. Maka harta warisan itu dibaginya setelah melunasi hutang kalau ada, dan juga setelah melaksanakan wasiat, baru dibagi warisan. Terakhir dia kalau udah bersih. Karena apa? Ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Ya. Kemudian bisa langsung ambil yang pokok-pokok saja. Wa amma asbabul mujma' 'alaiha fasalasatun aidan. Adapun sebab yang telah disepakati oleh para ulama, sebab-sebab terjadinya perwarisan harta. Pertama, al-qarabah, hubungan darah atau nasab. Nah, ketika kita dengar nasab lagi, tapi bukan nasab yang lagi diributin, bukan. Ini hubungan darah. Semua orang pasti punya nasab, karena kita punya orang tua, kita punya anak, dan lain sebagainya. Wahiyyan nasab wa yansul bihil aqarib ala ma ya'ti tafsiruhu, yaitu hubungan darah dan setiap kerabat bisa jadi berpotensi mewarisi harta warisan nanti perincian. Jadi nanti ada nasab yang inti, keturunan yang inti atau kerabat yang inti, ada yang namanya zawil furud, orang yang akan menerima bagian-bagian yang tadi Allah tentukan, sudah tentukan setengah,
Ada juga nanti zawil arham. Zawil arham ini semacam kerabat jauh, kerabat ahli waris alternatif. Jika ahli waris utamanya nggak ada, itu nanti ada kerabat jauh, contoh keponakan, sepupu, paman, itu jauh udah. Tapi bisa jadi ada potensi mereka dapat jika yang utama sudah nggak ada atau meninggal dulu. Ingat ya, orang yang meninggal duluan tidak mendapatkan warisan dari orang yang meninggal belakangan. Ini perlu tahu. Misalnya bapak punya anak 5, ada 1 anak meninggal duluan sebelum bapak meninggal. Malah ketika anak itu meninggal, bapak bisa dapat warisan dari anak tersebut. Sebaliknya, ketika bapak meninggal kelak, anak yang sudah meninggal sudah tidak dihitung dalam ahli waris. Itu jadi syaratnya. Siapapun yang meninggal duluan, dia tidak mendapatkan warisan dari yang meninggal belakangan. Itu kira-kira sederhana. Nah, kemudian yang kedua, wan nikah. Maaf, yang pertama tadi kerabat, nasab, hubungan darah. Ini ahli waris permanen, kecuali tadi dia melakukan 3 hal: membunuh, beda agama, murtad. Sedangkan yang kedua, an-nikah. Ahli waris yang kedua terjadi karena status pernikahan, berarti suami dan istri ini tidak permanen. Artinya, kalau suami istri tersebut sudah bercerai sebelum salah satunya meninggal, maka sudah tidak bisa saling mewarisi. Kita meninggal misalnya Pak, maka kita tidak ada, mantan istri kita tidak bisa mewarisi anak kita. Tapi kalau anak kita tetap mewarisi walaupun dia ikut istri kita, karena itu hubungan darah. Suami istri saling mewarisi karena ada hubungan pernikahan yang sah. Jika hubungan pernikahan yang sah itu sudah putus, sudah selesai dengan perceraian, maka saling mewarisinya pun batal, sudah nggak ada. Yang kedua, yang ketiga, ini wal-walad, ini sudah tidak ada zaman sekarang. Tapi kita perlu tahu saja, dulu Rasulullah dan Allah memberikan satu kategori al-walad, artinya orang yang membebaskan budak bisa mendapatkan warisan, bisa berpotensi mendapatkan warisan atau mereka saling mewarisi. Tapi itu sudah dicoret dari syarat karena perbudakan slavery sudah ada. Ya. Sejak zaman Rasulullah sudah dihapus. Gitu. Nah, maka bisa dikatakan bahwa sebab-sebabnya itu yang 3 tadi, hubungan nasab atau darah atau kerabatan. Yang kedua, hubungan pernikahan. Ya. Kemudian yang berikutnya tadi sebabnya, nanti penjelasan mendetailnya itu bab berikutnya. Sedangkan yang berikutnya adalah ada sedikit perbedaan pendapat. Ada sebab keempat. Kalau tadi 3 sebab sudah disepakati oleh ulama, ada 1 sebab yang tidak semua ulama sepakat, yaitu wasababun rabi'un 'indana wa 'indal malikiyah. Menurut mazhab Syafi'i yang kita ini pengarang kitab ini beliau mazhab Syafi'i. Menurut mazhab kami, maksudnya mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, khilafan lil Hanafiyah wal Hanabilah, berbeda dengan mazhab Hanafi dan Hambali. Wa huwal Islam wa yarisu bihi baitul mal in intazama wa lam yushtarat jumhurul Malikiyah intazama. Ada syarat keempat yang hanya disepakati oleh mazhab Syafi'i dan Maliki saja. Mazhab Maliki pun sebagian tidak setuju. Ada syarat keempat, yaitu baitul mal. Baitul mal ini semacam lembaga yang mengelola aset umat Islam. Kalau di Indonesia yang paling mendekati Basnas. Ya, Basnas ya. Kalau di Arab itu, di Mesir itu contohnya, hampir semua masjid besar itu punya namanya Al-Jam'iyah Asy-Syar'iyyah, semacam koperasi yang mengumpulkan dan mengelola dana jamaah.
itu koperasinya besar, biasanya dari zakat dan sedekah juga sama. Biasanya mereka itu mengelola dana dari jamaah itu bukan cuma nanti yang butuh dikasih uang, tidak. Justru dari dana itu mereka biasanya buat rumah sakit, usaha fakir miskin gratis yang muslim, atau mereka buat semacam modal usaha. Siapapun nanti yang butuh zakat enggak dikasih uangnya. Tapi misalnya kalau bahasa kita, Bapak bisa apa? Saya maunya jadi ojek online, dibeliin motornya gitu. Atau saya mau buka warung kecil-kecilan, dimodalin, dibikinin warung gitu. Jadi ibarat orang mau makan ikan, jangan kasih ikan, tapi kasih pancingnya, kasih kail. Kalau dikasih ikan kan besok habis, minta lagi dia, gitu kan? Kira-kira itu pengelolaan seperti itu. Nah, memang di zaman Rasul tidak ada yang namanya Baitul Mal. Ini buat siapa? Kok bisa ini dengan berhubungan dengan harta warisan? Bisa. Di An-Nisa 12 Allah bilang ada yang disebut dengan istilah kalalah. Kalalah ini adalah orang yang meninggal, dia tidak punya saudara dan keluarga sebatang kara. Contoh paling gampang begini, misalnya ada seorang mu'alaf, dia mu'alaf, keluarganya nggak ikut mu'alaf, kemudian dia mungkin belum sempat berkeluarga, belum sempat menikah, meninggal. Berarti kan hartanya tidak ada yang mewarisi. Keluarganya yang sebelumnya kan tidak juga bisa mewarisi karena masih non muslim. Sedangkan dia belum punya istri, belum punya anak misalnya. Nah, maka dalam kasus seperti ini, mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab Maliki mengatakan bahwa pewaris yang keempat adalah Baitul Mal. Harta orang kalalah seperti itu harus diserahkan kepada sebuah lembaga resmi. Kalau Baitul Mal di zaman Nabi dan di Arab kebanyakan sekarang ini sama dikelola oleh negara. Makanya saya bilang mungkin mirip-mirip Basnas lah di Indonesia. Maka harta itu dimasukkan ke Baitul Mal, dikelola untuk kepentingan kaum muslimin. Maka di sini yang keempat mereka menyebutnya yang mewarisi itu adalah umat Islam. Karena nanti Baitul Mal itu dikelola untuk kepentingan dan kemaslahatan umat Islam. Kenapa ada seperti itu? Ini bagi mereka yang ini perinciannya. Pendapat pertama tentang Baitul Mal ini adalah mazhab Hanafi dan Hambali. Mereka mengatakan bahwa Baitul Mal itu tidak mewarisi harta orang yang meninggal. Tapi apabila idza mata ba'dul muslimin wala warisa lahu yudha'u lahu ma'ahu fi Baitul Mal. Tapi kalau ada orang yang meninggal tidak punya keluarga, hartanya ditaruh di Baitul Mal. Sama sih intinya, cuma istilahnya beda sedikit istilahnya. Mereka tidak setuju disebut Baitul Mal ini sebagai pewaris, tapi teknisnya sama. Orang yang meninggal ya kasih ke Baitul Mal aja, gitu hartanya. Teknisnya sama, tapi pengistilahannya mungkin beda. Mereka berkata sesuai dengan firman Allah, wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah. Orang yang punya jalinan kekerabatan di antara mereka, sebagian di antara mereka dan sebagian yang lain itu lebih utama menurut Allah. Iya kan sebenarnya kan tadi perinciannya gini, ketika ada yang meninggal maka ahli waris terdekat dulu dicek apakah ada apa enggak. Ada 6 ahli waris yang pasti dapat ketika dia meninggal. Pertama, anak laki-laki ini paling kuat, paling besar bagiannya, dan anak laki-laki ini bisa menghalangi yang lain untuk dapat waris, bisa membatalkan jatah yang lain atau mengurangi. Yang kedua, anak perempuan. Yang ketiga, suami. Keempat, istri. Kelima, ayah. Keenam, ibu. 6 ini pasti dapat waris kalau mereka masih ada. Inilah yang disebut kalau anak laki-laki sudah jelas bagiannya nggak ada kemungkinan lain. Anak laki-laki makanya dibilang paling besar karena Allah menetapkan setiap anak laki-laki bagiannya cuma satu kemungkinan, yaitu asobah, sisa
Kalau makan sisa dikit Pak, tapi kalau warisan sisa paling banyak. Sedangkan anak perempuan bisa jadi zawil furud, dapat bagian-bagian tertentu yang tadi Allah tentukan, atau bisa jadi ikut asobah jika bareng anak laki. Tapi dengan ketentuan, misalnya anak laki jatahnya 1000, perempuan 500 gitu. Lizzakari mislu hadzil unsayyain. Sedangkan suami atau istri ini masuknya nanti zawil furud, orang-orang yang mendapatkan bagian tertentu. Suami akan mendapatkan 1/2 setengah harta jika tidak punya anak, jika dia sama istrinya tidak punya anak, dan akan mendapatkan 1/4 jika punya anak. Sedangkan istri akan mendapatkan 1/4 jika tidak punya anak, dan akan mendapatkan 1/8 jika punya anak. Setengahnya dari semua. Ibu dan ayah akan mendapatkan 1/3 jika almarhum nggak punya anak, artinya nggak punya cucu. Cucu kan yang dimaksud ibu atau ayah ini dari almarhum. Saya misalnya meninggal, ibu atau bapak saya masih ada, beliau dapat. Saya nggak punya anak, yang mata bonnya berarti which itu cucunya beliau. Kalau nggak punya anak, maka ibu dan bapak dapat 1/3. Sedangkan kalau punya anak, saya punya anak 1/8. Ini 6 ahli waris yang pasti dapat. Sedangkan yang lain, kakek, cucu, nenek, saudara almarhum, saudara-saudari almarhum, paman, itu ahli waris yang disebut dengan zawil furud yang ring 2. Di luar itu nanti yang jauh. Baru kalau nggak ada semua baru masuk itu. Jadi itu pendapat ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Kemudian ya ini sekali lagi ya tadi. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, anna baital mali yakunu warisan bi kulli halin. Baitul mal itu menjadi ahli waris yang keempat dalam keadaan apapun jika memenuhi syarat. Kayak tadi, kalala tidak ada yang waris maka baitul mal yang akan menjadi ahli waris. Contoh, misalnya yang meninggal itu hanya punya 2 anak perempuan atau lebih, kemudian tidak ada yang mengambil sisa, saudara-saudari almarhum tidak ada, maka kalau kan 2 anak perempuan atau lebih dia akan dapat 2/3 rame-rame, maka 1/3-nya itu jika tidak ada yang mengambil sisa dari ahli warisnya, maka 1/3-nya masuk ke baitul mal. Artinya baitul mal akan menggantikan posisi ahli waris yang mengambil asbab atau sisa. Cukup dulu saja. Masih ada waktu? Ya. Allah a'lam. Bukan apa-apa Pak. Kebanyakan pusing. Saya jamin ngebul. Pusing memahami ilmunya. Yang kedua, warisan itu nggak ada juga ya. Itu bikin pusing juga. Silakan kita ada pertanyaan. Silakan bagi pelajar sekalian yang bertanya tentang pembahasan kita pada siang ini mengenai tentang bank waris. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ini lebih khusus kepada sekalian, ada informasi yang paling pokok. Jadi kita memang mesti wajib memahami dan mengetahui. Nah, satu-satunya syariat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran itu emas. Sedangkan yang lain itu melalui kata Rasul yang Nabi Muhammad SAW. Jadi satu-satunya syariat yang tetapkan pembagian itu emas. Jadi ini sangat penting untuk kita pahami bersama kita. Mudah-mudahan ini terus berkelanjutan karena ini cukup panjang materinya. Dan mudah-mudahan nanti bisa ada simulasi dan sebagainya. Hitung-hitungan jadi Ya, saya kayak di tempat lain saya biasanya disiapin whiteboard gede. Terkhusus kalau ada yang nanya. ya, karena banyak
dari zaman kita banyak tentang waris. Tentang waris karena ini masalah yang memang sangat cukup pelik. Di Thailand juga kompilasi polis ada yang memang sudah gabungkan kan? betul ya. Jadi juga mungkin nanti juga perlu disebut, tapi yang paling utama ya apa yang Allah tetapkan dan Rasul itu ya. Nah jadi putusan sebenarnya sampai mulai menjadi sesuatu yang sangat baik. Itu kalau saya Ya ini kan alhamdulillah, insya Allah pengajian tentang ini setiap bulan ya, setiap bulan. Tapi memang kan mungkin ya mudah-mudahan sih bisa selalu hadir. Kalau di Masjid Istiqlal itu rata-rata yang hadir ya selain pengurus masjid dan yang orang yang tugas di situ, rata-rata yang datang orang kan dari luar daerah tuh. Makanya kalau di Istiqlal itu ketemu orang macam-macam, orang Aceh, orang Papua, orang Kalimantan, karena mereka mampir ke situ dan pas ketemu gitu. Nah pada akhirnya mereka tuh punya kesimpulan, ternyata kami baru dengar ada ilmu ini gitu. Kami baru tahu ada ilmu ini dan selama ini ya kan kadang-kadang berbenturan kadang-kadang. Betul. Ya ada yang pernah nanya dari Padang. Kalau di Padang anak-anak nggak ada pembagian warisan katanya. Tapi ternyata setelah saya selidikin itu ternyata ada yang disebut harta pusako apa gitu, yang turun-temurun yang memang diwariskan lewat jalur perempuan. Oh iya kalau itu sih pantas betul, nggak dapat bagian laki-laki seperti itu. Karena memang itu aslinya bukan harta orang tua, harta dari entah dari siapa dulu gitu, turun-temurun gitu. Nenek moyang dan katanya nggak boleh dijual juga, memang betul. Saya baru dapat ilmu dari situ dari orang yang dari Padang langsung, macam-macam lah ceritanya. Ya, tapi memang intinya ini minimal kalau kita sudah belajar ini, kita bisa menghindari kezaliman-kezaliman. Jujur aja Pak, kalau kita ngambil harta orang secara zalim, ya Allah, udah pasti gak bakal berkah. Itu harta yang kita rampas dari harta orang, itu nanti pasti akan jadi penyakit. Allah selalu punya cara untuk menghabiskan harta yang tidak berkah. Yang maaf, alhamdulillah banyak yang terjadi. Ujung-ujungannya urusan polisi, ujung-ujungannya ini. Kalaupun itu nanti mungkin anaknya nggak pada benar, narkoba, bahkan apalagi urusan anak. Nabi udah bilang begini, kalau ada kita merampas anak orang, itu nanti di akhirat digantungin di leher. Cuma sejengkal Ustaz. Iya sejengkal, ke bawah 7 lapis bumi. Sejengkal panjangnya berapa, ke bawahnya berapa. Saya makanya kalaupun punya tanah atau berbatasan dengan orang-orang mungkin saya mah udah iya aja. Yang penting kalau saya prinsip jangan sampai saya ngambil gitu. Mendingan tanah saya ngambil. Bukan apa-apa saya. Ya Allah, apalagi kita menahan hak orang. Sekali lagi jangan pernah menahan hak orang karena ini adalah kezaliman. Kita ambil hak kita, nggak perlu pakai alasan buat apa. Ya orang hak kita kok. Kita punya uang nih. Kita mau belanja ini. Pantas nggak orang yang mempertanyakan kita? Kok kamu belanja ini? Ya orang uang saya mau belanja apa gitu ya? Itu kan seperti itu. Karena apa tadi? Itu sudah otomatis perpindahannya. Begitu orang tua kita meninggal, detik itu juga harta orang tua langsung milik ahli waris. Detik itu juga saat beliau meninggal. Makanya sebenarnya gitu ya. Alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa terus ikut belajar. Saya juga di sini bukan menggurui, tidak, saya pun masih tetap belajar. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Pak Ustaz, mulai dari bapak saya punya adik orang. Bapak, otomatis kan kakek saya. ya. Kemudian yang orang sudah meninggal semua.
Sebelum kakek. Kakek sudah duluan. Oh, kakek sudah duluan. Meninggal semua. Tinggal saya punya sepupu. Karena orang tuanya paling tua. Orang tua saya kan paling ada. Saya pernah juga sempat membaca ada namanya surat wasiat dari kakek saya. Dari kakek, oke. Apa isinya? Isinya adalah bahwa anak ini dan itu dan segala macam itu adalah miliknya bapak saya di kampung aja itu. Tapi ketika kita setelah meninggal itu kan kita dirantau 4 orang karena sudah di sini tinggal. Ketika kita pulang ke kampung kita menanyakan hal itu. Namun kakak sepupu saya yang paling tua ini dengan orang tuanya yang paling tua dari bapak saya tidak ada semua itu kata beliau. Jadi apa hukumnya kalau seperti itu? Terus yang kedua, apakah saya boleh membuat suatu proses hukum? Sebenarnya tidak perlu, tapi karena begitu kodenya dia tidak mau mengakui bahwa itu surat wasiat tersebut ada. Memang zaman dulu kan tidak pakai apa namanya tidak. Ya itu. Jadi saya minta saran dan arahan apa yang bisa saya lakukan. Karena namanya saudara itu pastinya ya begitulah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini salah satu contoh dari efek jika menunda pembagian waris. Udah jatuh ke generasi ketiga, berarti kan dari kakek. Pada akhirnya terjadi kerancuan yang akan menimbulkan, saya khawatir, namun saya tidak terjadi, akan menimbulkan keretakan dalam silaturahmi sama keluarga besar kita. Pertama, sebelum yang lain-lain, maka harus dihitung satu persatu warisan kakek. Kakek meninggal tahun berapa? Berarti kan nanti ahli warisnya kakek sama nenek duluan mana? Kakek saya meninggal saya Bukan, sama nenek duluan mana? Kakek dulu baru nenek. Iya. Itu kan begini berarti pembagiannya. Kakek saya Kakek meninggal berarti masih punya istri. iya. Istrinya dapat 1/8. Baru sisanya anak laki anak perempuan sisa dengan prinsip lizzakari mislu hadzil unsayain, laki-laki 2 perempuan 1. Laki-laki 2, laki-laki 4, perempuan 2. Bukan setiap bagiannya. Oh iya. Waktu kakek meninggal masih ada semuanya kan anaknya. Masih. Nah, berarti nenek 1/8, sisanya 7/8 itu untuk anak laki-laki dan perempuan. Bukan dibagi 6, berarti dibagi 10. Karena laki-laki nilainya 2, laki 4 kali 2 8, perempuan 2 kali 1 2, 8 tambah 2 10. Berarti sisa bagiannya 10. Nanti setiap anak laki-laki ngambil 2 bagian dari 10 itu. Setiap anak perempuan ngambil 1 bagian dari 10 itu. Baru dihitung ketahuan termasuk hartanya bapaknya bapak. Nah, yang saya mau tanya, yang di surat wasiat itu yang menjadi yang diklaim oleh almarhum bapak itu harta yang mana? Yang tercantum di dalam pembagian kakek saya, tapi tidak diakui oleh sepupu saya. Dia ambil semua. Oh, jadi kakek udah Sudah membuat ini untuk si ini si A si B, tapi dia tidak menerima karena sudah semua meninggal. Paling saya paling tua, saya ngaku kata dia. berarti itu bukan warisan, itu Wasiat. hibah, ya hibah, Oh iya. pemberian. Kalau kakek sudah membagikan saat beliau masih hidup, itu bukan warisan dan nggak perlu ilmu. Kalau hibah bebas. Saya misalnya masih hidup, saya punya anak, selama saya hidup, saya katakan ke anak-anak saya, ini tanah ini saya bagi rata. Boleh-boleh aja. Dijalanin. Nah, cuma kemudian di belakang hari, jadi waktu kakek meninggal, bapak ini juga enggak mengklaim tanahnya yang mana. Karena biasa saja itu tidak ada Ya masalah. biasanya saudara kan begitu ya. Iya. Cuma memang kelemahannya kalau udah jatuh ke generasi ketiga biasanya, ketiga ke sono dah. Sebelum ini, pokoknya masih ada orang tua berdua, ada ayam aja. Iya, biasanya begitu, Karena kan mereka dulu ada kakak, sekarang kan generasi ketiga sepupu. Iya, dia tidak mengaku.
Generasi keempat kalau bahasa orang Betawi pindon, cucu ketemu cucu makin jauh kan, makin bercabang gitu. Nah itu makanya. Terus di wasiat itu tidak diakui oleh kakak sepupu. Iya, tidak ada. Alasannya? Alasannya karena saya ingin tahu semua bentuknya. Padahal sudah kita baca. Saya ada yang 3 tahun kaki saya meninggal sempat baca surat yang masih bencana. Surat wasiat itu saya ada ditunjukin dia nggak mau. Jadi memang bagaimana arah? Apakah kita proses dulu atau bagaimana? Ya silakan saja kalau mau, tapi utamakan upaya kekeluargaan dulu. Ya, dan sekaligus boleh juga diingatkan hati-hati kalau mengambil hak orang. Gitu. Kalau masalah nanti, ya, yang pasti saya wanti-wantinya begini Pak. Apapun upaya kita, tolong selalu kedepankan akhlak. Jangan pakai marah-marah lagi ngangkat golok. Tetap kedepankan akhlak. Karena kita harus yakin, tadi saya bilang Allah nggak akan pernah membela kezaliman siapapun pelaku. Contoh gini, harta kita dirampas orang. Kalau kita sabar, kita ikhlas, percaya harta pelaku akan, rezeki pelaku akan ada yang dirampas oleh Allah. Dan kalau kita sabar, insya Allah dikasih buat kita mungkin lebih banyak lagi. Kita menzalimi hak orang lain, kita ngambil harta orang lain, mau korupsi, mencuri, nipu, segala macam. Itu akan ada rezeki kita di kemudian hari yang Allah rampas. Allah nggak akan pernah menzalimi kita yang dizalimi, dan Allah tidak akan pernah membela pelaku kezaliman. Harta kita dicuri, kalau kita sabar, kita ikhlas, kita terima, itu yakin rezeki si pencuri akan ada yang dirampas buat kita. Allah nggak pernah tidur. Nah sekarang tinggal terserah mau mengikhlaskan. Ini 2 opsi ya, boleh-boleh aja. Silakan mau mengupayakan hukum, silakan. Cuma bisa kalau udah ke hukum yang menang yang kalah rugi semua. Pastinya. Kalau saran saya sih tetap kekeluargaan. Nggak dikasih ya udah ikhlasin aja. Dikasih sekian ya udah ambil sisanya. Nanti kan hitungan di akhirat nggak bakal hilang. Wah kita sendiri katanya punya dia jadi Nah, tinggal tanya Pak, buktinya mana? Nggak ada. Suratnya masih jadi satu ya? Masih jadi satu. Oh sudah terpisah. Ya udah aman, tenang aja. Itu mau dituntut kayak apa juga nggak bakal bisa. Suratnya nama siapa? Namanya? Nama di surat. Nama bapak, almarhum, aman. Kalau nama bapak, kalau masih nama kakek repot. Gitu. Jadi yang dituntut, yang mau bapak perjuangkan rumah yang ditinggalin. Ya rumah kami saja nih katanya nggak bisa punya kita. Lahirnya makanya nggak. Iya, tinggal tanya aja. Sekarang kan hukum kan hitam atau putih, nggak ada hukum. Artinya kalau mau punya bapak bisa bilang saya mengklaim punya saya karena ini suratnya nama bapak saya. Kalau kamu bilang ini bukan tanah bapak saya, buktinya apa? Ayo kita adu, gitu aja. Silakan aja proses saya tantang. Oh iya. Jadi kita merasa ini ada jadi iya jadi tanggal. Berapa orang satu? Ya. Yang begitu berapa orang? Ya cuma kami berdua saja yang satu semua itu meninggal. Oh, tinggal berdua. Itu yang jadi peserta. Dia juga tinggal Dan sendiri. biasanya orang begitu meninggal lama. Biasanya. Ya, ya, boleh sabar-sabar aja lah. Aku udah megang bukti legal formal sertifikat atas nama ayah kita. Jadi gini Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz sudah memberikan seperti itu, kami juga memahami seperti ini. Kalau begini nanti tampaknya begini, kalau begini ambil. Betul. Jadi saya pengen tahu yang sudah sejauh mana lah kalau kita pertahankan nanti terjadi apa masalah-masalah. Kalau dengar cerita bapak kayaknya mereka dia juga nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa tadi. Ya udah sabar aja. Kita nggak bisa menggunakan, dia juga nggak bisa menggunakan. Oh jadi rumah itu enggak Sudah kosong? kosong. Oh enggak ditempatin? Nggak ada.
begitu ya udah Bapak bisa jual. Dia nggak boleh Pak. Lah apa urusannya jual lagi? Itu agama bukan. Itu yang berarti di situ. Ya emang begitu sih kalau yang ada aja biasanya yang begitu itu begitu. Umurnya tuan ya? Dia umurnya udah sama. Ya udah dikit lagi bentar lagi. Biasa aja. Kita putusan cerai. Cuma kan begitu bisa orang begitu lama meninggal itu. Dan memang anaknya juga bilang, udah makanya orang Batak kan itu begitu. Kalau papa nggak meninggal ya selesai. Anaknya itu menyadari kan? Ya. Kalau papa meninggal bisa diselesaikan kan itu. Ya, Kita ya. doain aja dapat hidayah. Anak-anaknya di situ. Udah doain aja dapat hidayah. Ya begitu daripada nanti ribut kita juga dosa. Ya. Tapi kalau anaknya baik sama ibunya apa? Ya, kalau papa nggak meninggal bakal bisa itu biarkan saja. Ah itu anaknya aja bilang begitu. Udah nggak perlu dijelasin lagi kalau anak udah bilang begitu. Cukup kan? Ya. Ya, mudah-mudahan sukses Pak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, insyaallah menjadi wasilah kita menuju ampunan Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadirin wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Waftah lana abwaabal jannah waftah lana abwaabal maghfirah waftah lana abwaabal rahmah waftah lana abwaabal barakah waftah lana abwaabal afiyah waftah lana abwaabal ridha waftah lana abwaabal khair waftah lana abwaabal rizqi ya rijala ya syafal ya man bi rahmatihi yaghfir wa yarham wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, boleh tadi mau sholat dulu ya? Iya. Ustaz, ini di YouTube apa video? Video.